Iya, nabi-nabi datang ke dunia sudah saya jelaskan tadi bahwa mereka tidak mengajarkan tentang agama. Bahkan mereka sendiri juga tidak mengatakan bahwa mengajarkan tentang agama Kristen. Tetapi pengajaran mereka itu secara universal, secara umum. Barang siapa yang percaya dengan ajaran mereka, maka mereka akan diselamatkan. Berbeda dengan uh, agama-agama yang lain ya. Tetapi bagi kami orang Kristen, menurut pemahaman kami bahwa nabi-nabi diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa. Supaya kelak nanti orang itu akan diselamatkan dan masuk surga untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tugas nabi-nabi ini datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang dari dosa, bukan mengajarkan tentang agama. Pengajaran-pengajaran nabi-nabi ini tidak disebut agama, karena nabi tidak pernah membawa agama. Iya, jadi VN saya kali ini saya harus menegaskan bahwa teman-teman Muslim ini tidak akan mungkin masuk surga ya. Kenapa saya katakan tidak akan mungkin masuk surga? Karena Muhammad sendiri yang mereka katakan bahwa dia adalah seorang nabi saja tidak mengenali sang pencipta ya. Muhammad tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang mereka imani sebagai Tuhan pencipta alam semesta ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad? Apakah mereka akan masuk surga? Ya, sudah pasti tidak. Karena Muhammad sendiri saja tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mereka akan masuk surga? Jadi tidak bisa dijamin ya. Beda dengan Kristen, sudah pasti dijamin masuk surga karena Yesus mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti kehendak Bapakku, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin, haleluya. Kau panggil lagi aku bapak, cilaka kau ini. Hei, sejak bila para nabi mengajar Kristen? Hah? Di mana ayatnya mengajar Kristen? Tampilkan dalilnya di sini. Nabi mengajar agama Kristen. Mana? Iya, nabi-nabi datang ke dunia ataupun diutus Tuhan itu tidak mengajarkan tentang agama, tetapi nabi-nabi datang ke dunia diutus Tuhan itu mengajarkan tentang keselamatan. Yang dimaksudkan keselamatan itu apa? Mengajarkan tentang apa yang diajarkan atau apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Lalu mereka menyampaikan kepada umat-umatnya supaya orang mengikuti apa yang diajarkan Nabi, yang difirmankan Tuhan kepada nabi-nabinya itu, supaya terselamatkan. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia berdosa. Sebab Allah itu kudus. Jadi Tuhan harus menyelamatkan ciptaannya ini dari dosa. Supaya apa? Supaya mereka akan masuk surga bersama-sama dengan Bapa ataupun Allah. Jadi nabi-nabi tidak pernah mengajarkan agama, tetapi nabi-nabi mengajarkan tentang keselamatan. Seperti Yesus mengajarkan keselamatan kepada orang yang beriman dengan ajaran Yesus. Di Yohanes 12:46, Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Yesus mengajarkan tentang keselamatan, supaya orang yang percaya dengan ajaran Yesus jangan tinggal di dalam kegelapan. Yang dimaksud di dalam kegelapan ini apa? Jangan tinggal di dalam neraka. Yang dimaksud tinggal di dalam terang, maka kamu akan tinggal di dalam surga ketika kamu percaya dan beriman kepada ajaran-ajaran Yesus. Itu yang bisa saya katakan. Oh, Tuhan mengutus nabi datang ke dunia untuk mengajarkan keselamatan, memperkenalkan Tuhan, mengajarkan keselamatan. Adakah nabi itu pernah berkata bahwasannya dia mengajarkan keselamatan kepada umat Kristen? Ayo silakan jawab. Tak payah panjang-panjang ah. Iya.
Nabi-nabi datang ke dunia sudah saya jelaskan tadi bahwa mereka tidak mengajarkan tentang agama. Bahkan mereka sendiri juga tidak mengatakan bahwa mengajarkan tentang agama Kristen. Tetapi pengajaran mereka itu secara universal, secara umum. Barang siapa yang percaya dengan ajaran mereka, maka mereka akan diselamatkan. Berbeda dengan uh, agama-agama yang lain ya. Tetapi bagi kami orang Kristen, menurut pemahaman kami bahwa nabi-nabi diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa. Supaya kelak nanti orang itu akan diselamatkan dan masuk surga untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tugasnya nabi-nabi ini datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang dari dosa, bukan mengajarkan tentang agama. Pengajaran-pengajaran nabi-nabi ini tidak disebut agama, karena nabi tidak pernah membawa agama. Nah, kami sebagai orang Kristen, kenapa kami disebut Kristen? Karena kami mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu semasa hidupnya itu dia mengajarkan tentang Injil. Injil itu artinya ucapan dari Yesus, itu ya disebut Injil. Yang dimaksud Injil itu apa? Artinya kabar baik dari surga. Kabar baik apa yang dimaksud? Kabar baik keselamatan. Ketika orang percaya dengan ajaran Yesus dan mengikuti ajarannya, maka orang itu akan diselamatkan dan akan masuk surga. Itulah yang diajarkan Yesus. Nah, kami orang Kristen, kami pasti mengikuti ajaran Yesus karena kami disebut orang Kristen. Karena orang Kristen itu pertama kali disebut di Antioquia. Ketika Yesus mau diangkat ke surga, Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya. Dia berkata bahwa pergilah dan baptislah dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Bukan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia memberikan amanahnya kepada murid-muridnya ya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi apakah amanah yang diberikan Yesus itu kepada murid-muridnya, apakah mereka melakukannya? Ya, mereka melakukan pengajaran-pengajaran yang diajarkan Yesus kepada mereka di Antioquia. Ketika mereka mengajar di Antioquia, orang-orang Yahudi menyebut murid-murid Yesus itu dengan sebutan orang-orang Kristen. Ya, itu artinya bahwa orang-orang Kristen itu artinya orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus ataupun ajaran Yesus. Jadi kami sebagai orang Kristen sudah pasti mengikuti ajaran Yesus. Jadi kami diselamatkan oleh Yesus. Dan beda dengan agama-agama yang lain, agama-agama yang lain belum tentu diselamatkan karena agama-agama yang lain tidak menjamin keselamatan. Hanya Yesus yang menjamin keselamatan. Bermakna Kristen ini tersesat. Karena Nabi datang bukan mengajarkan agama. Apakah lagi Nabi tidak pernah menyebut dia mengajarkan keselamatan, memperkenalkan nama Tuhan kepada umat Kristen. Jadi Kristen ini tersesat. Ya, jelas ya. Kristen ini ajaran pangan dari Yunani. Ya, jelas ya? Oke, selesai. Iya. Jadi jika Bapak mengatakan bahwa kami ini adalah Kristen yang sesat, ya saya katakan tidak. Karena Bapak mengucapkan kata itu perspektif dari pemahaman Islam. Karena pemahaman Islam itu bahwa agama Islam itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Itulah berbedanya dengan orang Kristen dan Yahudi. Orang Kristen dan Yahudi tidak mengimani bahwa nabi-nabi itu datang mengajarkan agama, tetapi nabi-nabi itu mengajarkan keselamatan. Sudah saya katakan dari tadi bahwa mereka itu mengajarkan keselamatan supaya orang-orang yang percaya dengan ajaran mereka maka akan diselamatkan. Karena pengajaran mereka bersumber daripada Tuhan yang Tuhan firmankan kepada mereka. Supaya apabila orang percaya kepada mereka, percaya dengan ajaran-ajaran mereka, maka mereka akan diselamatkan. Jadi berbeda dengan teman-teman Muslim. Jadi ketika Anda memahami tentang agama Islam dan mempunyai perspektif Islam, Anda tidak boleh membawa ke dalam ajaran-ajaran Yahudi ataupun Kristen. Karena kami sebagai orang Yahudi dan Kristen tidak mengenal bahwa nabi-nabi itu datang ke dunia membawa agama. Sudah saya katakan tadi, tujuan mereka itu adalah membawa keselamatan.
Yang dimaksud keselamatan itu karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah berbuat dosa, itu harus diselamatkan karena keinginan Tuhan, karena Tuhan itu sangat mencintai ciptaannya. Jadi berbeda sekali perspektif Kristen dengan Islam ataupun perspektif Yahudi dengan Islam. Jadi buat teman-teman Muslim, jangan memaksakan kehendak ataupun perspektif Muslim Anda harus sama dengan perspektif Kristen dan Yahudi. Maka saya katakan ini akan menjadi pertentangan. Itu namanya agama. Keselamatan, memperkenalkan Tuhan itu namanya agama, ajaran. Agama. Kau gagal paham apa itu agama? Itu ajaran. Ya, memperkenalkan nama Tuhan itu ajaran, itu namanya agama. Ya, bagi saya memang kamu tersesat. Sebab kau sendiri jelaskan tadi kau sendiri jelaskan bahwasannya para nabi datang bukan mengajarkan agama dan juga bukan memperkenalkan nama Tuhan mereka kepada umat Kristen, ya kan? Kalau ada dalil ya silakan tampilkan dalilnya di sini. Kalau ada, para nabi pernah berkata bahwasanya dia datang mengajarkan keselamatan dan memperkenalkan nama Tuhan mereka kepada umat Kristen. Kalau ada, silahkan cari. Ya, aku nih kalau diskusi tak pernah panjang cerita. Pendek pun tak apa. Yang penting kuat, power. Buat apa panjang-panjang kalau tak power. Baru belum sampai 1 menit udah loyo, ya. Yo, silakan. Iya, sudah saya katakan tadi bahwa ya, menurut perspektif Kristen dan Yahudi, nabi-nabi datang ke dunia diutus Tuhan itu tidak membawa agama, tetapi mereka mengajarkan keselamatan ya. Itu harus saya tegaskan dulu ya. Sama seperti Yesus, dia datang ke dunia itu dia menyebarkan tentang keselamatan. Jadi keselamatan apa yang disebarkan Yesus, melalui apa? Yesus menyebarkan keselamatan itu melalui firman-Nya, ucapannya. Jadi ketika Yesus berfirman, itulah yang disebut Injil. Yang dimaksud Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik dari surga, yaitu kabar keselamatan. Jadi Yesus itu datang ke dunia itu mengajarkan tentang Injil atau kabar keselamatan dari surga. Nah, seperti salah satu contoh di Lukas 4 ayat 42 itu. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi Yesus itu memberitakan Injil, yaitu berita keselamatan. Dan dia datang ke dunia menggembalakan domba-domba yang tersesat. Salah satunya seperti Anda. Anda ini adalah bagian daripada domba-domba yang tersesat. Karena Anda ini belum sempat digembalakan Yesus. Jadi saya katakan Anda adalah domba-domba yang tersesat. Jadi kami orang Kristen, kami sudah digembalakan Yesus. Kami sudah menjadi masuk ke dalam kawanan domba, yaitu satu kawanan, yaitu pemilik dombanya adalah Yesus itu sendiri. Di Yohanes 10:27, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus ini memberikan hidup yang kekal, sangat luar biasa ya. Dia datang ke dunia mengajarkan tentang keselamatan. Dia menjamin keselamatan dan akan memberikan hidup yang kekal kepada orang yang beriman kepadanya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Berbeda dengan agama yang lain, Pak. Bapak tidak diselamatkan. Ajaran Nabi Muhammad tidak diselamatkan, Pak. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad tentang keselamatan? Sudah pasti tidak ada. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menerima firman melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Nabi Muhammad tidak pernah menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin berani menjanjikan keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Karena Muhammad tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa memberi jamin keselamatan kepada orang yang mengikuti ajarannya? Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda.
Jadi jelas ya, Yesus datang mengajarkan keselamatan bukan kepada umat Kristen, ya kan? Yesus tak pernah berkata dia datang memperkenalkan nama Tuhannya kepada umat Kristen. Ya, aku nih tak payah panjang-panjang cerita, pendek ya, bah. Terlampau panjang bah kau cakap, sampai 3 menit lebih. Lambat bah terbuka. Saya punya kuota nih bukan banyak. Ini pun tak saya pakai bonus, ya. Bonus apa bulanan. Sebab aku nih kuat main game. Nah, itulah makanya aku jarang masuk di mana di grup. Aku tuh selalu main game. Tak payah panjang-panjang, bah. Cukuplah bah 1 menit. Buat apa panjang-panjang kalau tiada tiada juga isi. Tidak kuat. Sontoloyo. Iya, Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Selama masa hidupnya itu Yesus mengajarkan Injil atau kabar baik itu kepada orang-orang Israel, yaitu kabar tentang keselamatan, ya, kabar baik dari surga. Dan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan ajarannya, yaitu mulai daripada murid utamanya itu 12 orang dan juga 70 murid, yaitu Yesus mengutus mereka bahwa menyebarkan kabar baik atau Injil itu tidak boleh di luar daripada bangsa Israel. Itu semasa waktu Yesus hidup. Tetapi menjelang hari penyaliban Yesus, dia memberikan amanat kepada murid-muridnya. Dan Yesus sendiri juga berkata bahwa dia datang ke dunia ini bukan hanya mengembalakan domba-domba yang hilang daripada umat Israel, tetapi dia juga menggembalakan domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel. Tugasnya, saya bacakan di Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Di ayat 16-nya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Yang dimaksud bukan dari kandang ini artinya yang bukan dari orang Israel, tetapi di luar daripada orang-orang Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Jadi Yesus dia akan menggembalakan domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel. Tetapi belum sempat dia menggembalakan domba-domba yang di luar daripada bangsa Israel, dia sudah disalib. Maka setelah disalib, dia bangkit, dan sebelum dia terangkat di surga, dia memberikan amanahnya kepada murid-muridnya. Di Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah, apakah setelah Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya, apakah mereka melakukan? Ya, setelah Yesus terangkat ke surga, mereka melakukan dan mengikuti ajaran-ajaran Yesus, dan mereka menyebarkan itu. Ketika mereka menyebarkan ajaran-ajaran Yesus di Antioquia, orang-orang Yahudi menyebut mereka itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen. Yang dimaksud orang Kristen artinya mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus. Jadi kami sebagai orang Kristen, kami mengikuti ajaran Kristus. Jadi sudah pasti kami mengikuti ajaran Yesus. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati Anda, memberi Anda peluang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya, ternyata hari ini berdebat dengan saya adalah gurunya Bang Zulkifli M. Abbas, ya. Ternyata dia juga tidak sanggup melayani Meme Boss. Karena Meme Boss ini adalah seorang debater handal, ya. Tidak mungkin orang bisa mengalahkan Meme Boss, bahkan gurunya Zulkifli M. Abbas sekalipun. Dan hari ini gurunya Zulkifli M. Abbas nyungsep, tidak bisa menghadapi Meme Boss. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyelamatkan kalian semua, yaitu domba-domba yang tersesat, untuk diselamatkan memasuki kerajaan Allah. Amin. Debater apanya? Kau jawab dulu, kau jawab.
Ya, pernahkah Yesus pergi ke Yunani memperdengarkan suaranya, memberitakan Injil di sana? Pernahkah? Sebab di sini tertulis, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Pernahkah Yesus memperdengarkan suaranya di Yunani? Ayo silakan jawab. Di mana dalilnya Yesus pernah ke Yunani? Ayo. Jadi nampaknya dalam diskusi kita kau udah aku checkmate, kau udah kalah diskusi sebab kau gagal buktikan bahwa Yesus pernah pergi ke Yunani memberitakan Injil. Sebab di sini di Yohanes 10 ayat 16 Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi Yesus tak pernah pergi Yunani, tak pernah memperdengarkan suaranya di Yunani, jadi gagal ya, kau gagal. Kau bukan pengikut Yesus, ya. Iya, oke Bang, tapi tunggu sebentar lagi sekitar setengah jam ya. Aku makan dulu ya, setengah jam aja. Nanti baru kita bahas lagi, bentar ya. Oke, oke. Jangan makan sampai kenyang-kenyang ah. Nanti kau tak dapat bercakap pula. Ya. Oke, silakan.